Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga bisa tetap istiqomah ya. Sekarang sudah nyampe edisi ke lupa. Nggak niteni aku. Pokoknya kita istiqomah terus. Kalau kemarin pakai bahasanya Hindu, lama-lama keluar saktinya. Kalau pakai bahasa fisika keluar dayanya. Kalau pakai bahasa sufi keluar karomahnya. Entah dalam bentuk apa. Bagi mereka yang istiqomah, meskipun ngajinya malam-malam, baterainya tinggal 25%, setengah-setengah ngantuk gara-gara bal-balan. Ini juga sudah siap-siap mau nonton lagi kan? Iya, jadi ya wis pokoknya jaga sendiri kesehatannya. Bismillah, saya bilang kemarin kita sudah dari timur, sekarang ke barat lagi. Sudah tak pesen dari minggu lalu. Agak siap mental ya. Ini agak ngobrak-abrik pola keberagamaanmu selama ini. Hari ini saya ngelatih kalian untuk siap melakukan kajian. Kalau dalam bahasa barat hari ini disebut non-faith based, kajian yang basisnya bukan keimanan. Ini tidak banyak orang bisa. Di antara kelemahannya ilmuwan muslim itu adalah kesulitan kalau harus melakukan kajian non-faith based. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena umatnya nggak siap. Kalau dia berani melakukan kajian non-faith based, membebaskan akal pikirannya untuk mengobrak-abrik keimanan meskipun dalam konteks ilmiah, siap-siap nanggung resikonya. Dan resiko kalau masyarakat itu kan kejam ya kan, nggak cuma kamu diintimidasi tiap hari, kamu bisa karirmu mati, kamu bisa, jangankan yang kayak gitu, kamu coba di masyarakatmu yang NU khotbahlah kayak Muhammadiyah, besok kamu nggak laku. Itu bukan, itu belum nanti itu baru beda aliran. Kamu cuma ngomong ya enggak, si A ada benernya juga, soal amatnya mungkin sudah terkontaminasi si A sedikit. Kalau saya di rumah agak, kalau ceramah atau khotbah agak bau-bau rasional, ada dia sedikit, ada, dan itu masyarakat. Maka tugas berat kita sebenarnya setelah dirimu merasa punya bekal, sebenarnya nggak semata-mata bangun karir, tapi mengadukan ilmumu untuk mencerdaskan masyarakat. Kalau kamu putus asa dengan yang tua-tua, garaplah yang muda-muda. Wis bensin tua bimpeni wae. Karena susah, garap orang tua-tua susah. Orang yang sudah jadi itu susah, apalagi 40 ke atas itu susah. Biarkan tak senengnya, izinkan mereka menikmati hidupnya. Garaplah yang muda-muda. Mungkin mulai TPA, mulai tahu, dibangun mentalitas yang bagus. Kalian ngerti sendirilah mentalitas yang bagus itu kayak apa. Maka kalian tak naikkan kelas sedikit, tidak cuma berhadapan dengan aliran, tapi berhadapan dengan isu-isu besar. Karena hari ini
Ateisme itu bukan lagi isu kuno, tapi isu aktual. Mulai banyak lagi filosof dan ilmuwan barat yang menerbitkan buku, nulis-nulis buku yang baunya ateis. Bahkan hampir semua kritikus agama, saya nggak ngomong semua ya, hampir semua kritikus agama itu bilang saya adalah seorang agnostik. Termasuk kemarin yang kan jadi disertasi, karena kebetulan kemarin saya bergaul dengan banyak sekali orang yang kayaknya ini. Maka malam ini tak jadi tema pertama ketika kita kembali ke barat. Tak bagi tiga. Mungkin malam ini ateis, minggu depan mungkin yang agnostik, minggu depannya lagi saya ingin ngomong teodisi. Teodisi itu orang yang tidak percaya Tuhan karena dianggapnya dunia ini rusak, banyak kejahatan, banyak kekacauan, di mana Tuhan. Nah, itu teodisi. Kamu saya kan sering juga di Nepal ada gempa sedahsyat itu, meskipun kamu menampilkan foto masjidnya selamat, mending orangnya yang selamat, tidak apa-apa masjidnya roboh. Ya kan, kamu kok bangga masjidnya selamat. 5.000 orang selamat, alhamdulillah, daripada masjid itu yang selamat. Pasar Johar kebakar sedahsyat itu, Qurannya selamat. Bahwa mungkin Qurannya beberapa agak nggak selamat, tapi kios-kiosnya selamat, ya penting kios selamat. Ya kan, kamu mikirnya kok kualik. Oke, itu nanti kita ketemu di teodisi. Malam ini kita belajar pelan-pelan aja, nggak usah yang dahsyat-dahsyat. Ini semacam pengantar ateisme, biar kalau ada orang ngomong ateis itu apa yang bilang kan, iya, karena sekarang kan kadang-kadang kan banyak loh di situ tapi dua mahasiswa yang gaya pakai istilah ini. Saya ateis saja Pak, saya kafir liberal. Kamu kan sering pakai istilah itu. Oke, bismillah. Kita lihat yang pertama apa, istilah. Kita luaskan wawasan dulu ya dengan semesta istilah. Mungkin kebetulan kamu buka buku bahasa Inggris atau buku filsafat agama, ada banyak istilah yang konotasinya mengarah pada ateisme. Ateisme sendiri oke. Ada istilah non-teis. Kalau non-teis itu berarti tidak ada hubungannya dengan teis, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, atau tidak pakai Tuhan, itu non-teis. Kalau ateis kan definisi umumnya tidak percaya Tuhan. Kalau non-teis tidak pakai Tuhan. Ayo kita diskusi tentang alam semesta tapi non-teis ya. Itu bisa. Makanya Buddha itu kadang-kadang disebut agama yang non-teis. Terus ada juga istilah antiteis. Antiteisme. Kalau antiteisme itu ateis, tapi punya kecenderungan provokatif, tidak sekedar tidak percaya Tuhan, dia juga menyerang doktrin-doktrin ketuhanan. Antiteis itu dekat dengan ateisme yang aktif atau ateisme yang kuat. Kan ada ateisme yang lemah. Ateisme yang lemah itu pokoknya aku tidak percaya Tuhan, titik, tidak ngomong-ngomong ke orang juga tidak apa-apa, sebenarnya aku tidak percaya orang Gusti Allah dia. Itu ateis yang lemah. Ateis yang kuat itu biasanya coraknya antiteis. Ada antinya di depan. Jadi tidak sekedar kafir, tapi juga provokatif, bahkan destruktif. Makanya Dajjal itu kalau
di dunia Kristen disebut antikris, antikristus, anti Mesias. Oke, itu antiteis. Jadi dibedain ya kalau pakai istilah. Kalau yang ateis itu yang nggak percaya, titik. Kalau yang non teis itu yang nggak ada hubungannya, nggak perlu dibahas, sama antiteis. Kalau antiteis ini ya sudah, nah mungkin menyerang, nantang debat, aksinya provokatif, nah itu antiteis. Terus ada lagi apateis. Ya, apateisme itu beda sama ateis dalam aspek dia praktikal. Nanti ada penjelasan agak panjang. Jadi pragmatis ateisme itu namanya apateis. Ateisme praktis itu namanya apateis. Misalnya kamu mengakunya percaya sama Allah, tapi kamu juga maling, kamu juga Quran atau korupsi, kamu juga, itu apateis. Orang haji aja duitnya dihabisin dikorupsi buat haji, bagi-bagi buat keluarganya. Itu kalau pakai teori ini namanya apateis. Batinnya sih ngaku percaya Tuhan, tapi perilakunya enggak. Hari ini kan banyak orang jenis itu, percaya syahadat sih, percaya Allah, ada juga percaya, tapi kelakuannya ngalang-ngalangi yang kafir, ngalang-ngalangi yang murtad. Itu apateis, practical atheism. Ada agnosticism. Agnosticism itu agak banding sama antiteism. Cuma agnosticism itu sifatnya skeptis, tidak percaya orang bisa ketemu Tuhan dengan akalnya, tidak percaya orang bisa memahami Tuhan pakai akalnya, tidak percaya orang bisa ngerti tentang Tuhan. Itu agnostik. Akal tidak akan mampu memahami Tuhan, manusia nggak akan bisa menangkap Tuhan, jadi ya, nah itu agnostik. Sifatnya cenderung epistemologis. Kalau ateis ini cenderung praksis, cenderung urusan percaya nggak percaya. Tapi kalau agnostik ini urusan pengetahuan yang sifatnya skeptis. Nggak mungkin lah orang bisa memahami Tuhan. Yang kamu sembah itu kan cuma persepsimu, definisimu sendiri-sendiri tentang Tuhan. Itu agnostik. Ada lagi yang nggak pakai A tapi pakai I, ignosticism. Ignosticism ini nanti kita ketemunya dengan positivisme logik. Minggu depan kita ngomong ini agnosticism, termasuk ignosticism. Definisinya adalah non-cognitive theology. Semua yang diomongkan oleh agama, khususnya tentang Tuhan, itu meaningless, nggak ada gunanya, nggak masuk akal. Itu ignosticism. Jadi masih dekat sama agnosticism. Kalau yang bawah-bawah itu istilah-istilah populer yang sering dipakai di buku-buku, misalnya anti-religion. Anti-religion ini kadang-kadang tidak sama persis dengan ateis. Hari ini banyak orang barat yang punya jargon religion, no spirituality, yes. Beragama tanpa Tuhan banyak. Nggak seneng dengan agama formal, tapi kalau Tuhan, kalau spiritualitas, ya nggak apa-apa. Kenapa nggak seneng agama formal? Karena dogmatis, ngatur hidup yang kadang-kadang nggak kontekstual.
Ya seperti dirinya orientalis pada agama-agama kan itu, apalagi Islam. Islam itu kan agama yang paling sering dituduh totaliter. Totaliter itu berarti agama yang ngurusi kehidupan dari A sampai Z. Kamu kan merasa bangga kalau dibilang Islam itu lengkap, ngurusi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai bangun tidur. Itu justru dikritik oleh orang Barat. Agama yang totaliter itu mandek, tidak berkembang, karena sudah dipatenkan semua. Ya kan, mulai urusan kencing sampai urusan itu kan diatur. Zaman saya dulu di pondok, kalau kencing harus jongkok, kakinya diangkat dikit yang sebelah, kan gitu. Nggak boleh ngadep kiblat. Terus kalau sudah mau selesai harus DM 2 kali biar tuntas loh. Kalau kamu ngasih kita kuning ada itu. Jadi harus jongkok, kakinya diangkat sebelah. Terus kalau bisa pakai baju, jangan celana, tapi semacam sarung, jadi diangkat gampang. Kalau celana ya dicopot semua, jangan ngadep kiblat. Dan setelah mau selesai 2 kali biar tuntas. Diatur sampai sedetail itu. Ini kan mandek dalam arti gimana kalau kamu ke hotel, kamu ke mall, kamu mau kencing sambil nongkrong itu, kamu bisa dipukuli sama cleaning service-nya, karena tempat kencingnya nggak untuk kencing jongkok. Ya kan? Karena ada Pak yang buat orang buang air itu yang ada kamarnya, iya. Tapi kan tetap konstruksinya nggak sama dengan teologi. Dan kamu juga nggak jamin bisa kan pakai itu. Biasanya kalau kamu keluar kan basah semua. Biasanya gue cedok, gue semprot, mesti teles kabel. Oke, itu anti religion. Jadi nggak setuju dengan agama formal, karena itu tadi sok ngatur, totaliter, orang jadi nggak bebas. Agama yang jangan terlalu usil lah maunya mereka. Jadi ngurusi ada spiritualitas. Kalau dulu itu semua, lah zaman berubah. Realitas ini dinamis. Gimana kalau kita dipaten harus layak gitu? Susah. Makanya terus mereka jadi anti sama agama formal. Ini kan yang terus mati-matian diupayakan para pembaharu dengan istihadnya, dengan melenturkan cara berpikir, dengan membuka lebar-lebar pemikiran baru, epistemologi baru. Arifun, Hasan Hanafi dan kawan-kawan mati-matian kan memperjuangkan agar agama formal ini tidak totaliter, agar orang tidak memedomani letterleknya tapi visinya. Kenapa sih kok kencing sampai segitunya ya? Yang biar bersih dan tuntas, nggak jadi masalah. Jangan-jangan kalau kamu kencing berdiri dimasukkan lagi, keluar lagi. Kan visinya di situ. Nah sekarang ada alat kencing yang model itu, yang kalau sudah bisa tuntas ya tidak apa-apa mungkin berdiri. Karena kalau kalian duduk di situ kan malah susah. Kayak WC kamu biasa jongkok, dikasih WC duduk ya kamu tetap jongkok aja. Ya kan? Itu susah. Ya itu masih penting. Saya punya teman nggak ngerti, dianggap tempat kencing itu dianggap tempat berak. Jadi begitu dia ingin itu di situ. Oh, cleaning service-nya kan ya bisa marah luar biasa ini kan. Nah itu kan zaman berubah. Kalau kita tidak berubah, kayaknya masih kembali dari orang jadi bingung dengan agama formal. Maka terus muncul anti religion, mirip dengan irreligion. Kalau irreligion itu sudah putus habis dengan agama. Agama itu tidak ada gunanya. Agama itu destruktif.
Ada lagi istilah non-believer. Non-believer itu orang yang tidak beriman. Ini sebenarnya istilah teologis, sifatnya dogmatis. Non-believer ini mainnya nanti di kategori konflik dan debat. Siapa yang masih tergolong believer, siapa yang tidak tergolong believer. Itu nanti ada temanya sendiri. Dan yang terakhir, yang sering disambungkan dengan ateisme itu secular humanism, humanisme yang sekuler. Ini jasanya, bukan jasanya, diawali oleh Sartre, existential humanism, yang digabung dengan teorinya Immanuel Kant. Lahirlah sekuler humanisme, humanisme sekuler. Kenapa sih sekuler? Karena sekuler itu kan agama urusan agama, dunia urusan dunia. Sekuler kalau dibiarkan, apalagi diradikalkan, dia pasti akan jadi deistik. Deistik itu percaya sih sama Allah, percaya sih sama Tuhan, cuma Tuhan sekarang gak ada gunanya. Alam semesta sudah bekerja sesuai aturannya, sudah ada sunatullahnya, sudah ada polanya. Allah sekarang sedang di Lauhul Mahfuz sana, mungkin nggak tahu lagi ngapain, mungkin lagi nongkrong atau nonton sepak bola, pokoknya dia nggak ngurusi dunia, sudah ada sunatullahnya. Itu deisme, bisa jadi kelanjutannya sekularisme. Deisme lama-lama bisa melahirkan agnostisisme. Ketika Tuhan semakin jauh, semakin disakralkan, orang lama-lama jadi ragu. Apa ya sih Tuhan ini ada buat? Alam semesta ini mungkin dulu nggak dari Tuhan, kok ini ada kebetulan kosmis yang sifatnya evolutif, struktur produktivitas yang kuat yang menang dan lahirlah alam ini. Jadi bukan dari Allah sebenarnya, itu bikin-bikinan kita aja. Dari sekuler jadi deis, jadi agnostik, ya nanti ujungnya tetap jadi ateis. Makanya kenapa banyak orang nyuruh hati-hati sama sekularisme. Karena kalau tidak hati-hati, sekularisme di satu titik bagus, nyuruh kita profesional, nggak cengeng, mandiri. Tapi di satu sisi hati-hati memposisikan peran Tuhan. Karena semakin lama dia bisa semakin terpinggirkan semakin tidak penting. Hari ini kan bisa kamu rasakan sejauh mana Tuhan itu penting. Paling kamu butuh kalau pas lagi ada masalah, ya kan, kalau pas lagi sakit baru Tuhan, kalau pas lagi mau ujian baru mikir berdoa, kalau pas lagi selalu enggak kita nih. Nah itu sekuler humanisme, humanisme sekuler. Dan sekarang banyak lembaga-lembaga di barat yang sebenarnya dia ateis, cuma pakai istilah humanisme atau sekularisme. Tokoh-tokohnya biasanya agnostik. Nah, jadi kalau kalian lihat istilah-istilah itu di buku-buku atau di internet, pasti tidak akan jauh konotasinya dengan ateisme. Ini jenisnya yang tak sebut tadi. Secara akademis ada namanya negatif ateis, lawannya positif ateis. Ada strong ateis, lawannya weak ateis. Ada implicit ateis, lawannya explicit ateis. Definisinya sama, tergantung ilmuwannya pakai istilah. Kalau kamu nggak suka dengan istilah itu, pakai istilah sendiri aja, definisinya sama. Lumayan kan kamu bukan istilah hadi terkenang, tapi kartu bodoh.
Lo kadang-kadang ilmu itu gitu. Kemarin kamu belajar misalnya eksistensialisme. Sarpe kah, Heidegger kah, Nietzsche kah, jane karepe padha. Cuma dengan bahasa yang berbeda. Makanya ini tak definisikan sama aja dan jane karepe strong, negatif, dan seterusnya. Itu definisinya sebenarnya yang satu sekedar tidak percaya. Kalau yang kedua tidak percaya dan punya bukti. Kalau yang satu pokoknya aku tidak percaya Tuhan, titik. Kalau yang satu aku tidak percaya Tuhan, ini luar argumenku. Jadi yang satu bisa menunjukkan buktinya, yang satu hanya diyakini saja. Sama kayak agama sebenarnya, sama kayak teis. Teis juga ada yang positif, ada yang negatif, ada yang strong, ada yang weak. Kamu kan percaya pada Allah, titik. Ada yang pinter percaya pada Allah dan aku punya buktinya. Bukti itu biasanya rasional. Makanya namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya burhan, demonstrasi. Kenapa disebut demonstratif? Karena diekspos, ditunjukkan, didemonstrasikan gimana alur rasionalnya sehingga pikirannya seperti itu. Kalau di wilayah ini, bukti di wilayah keimanan ini, buktinya tidak boleh kamu bilang aku iman pada Allah, buktinya apa? Quran. Lah kok kamu percaya pada Quran? Karena Quran dari Allah, itu bila. Jadi iman pada Allah, buktinya apa? Quran. Nah Quran ini orang percaya karena dia dari Allah. Nah itu kalau dilakukan namanya batal usul. Jadi maka iman pada Allah yang nggak boleh bukti Quran, harus ada bukti rasionalnya. Baru setelah Allah tegas dia ada, secara rasional ada, kan dia menurunkan wahyu. Nah itulah Quran. Kamu percaya Allahnya dulu baru Qurannya. Jadi nggak bisa bukti yang lebih rendah. Kenapa kamu percaya Allah? Karena ada di Quran. Lah kenapa kamu percaya Quran? Karena dari Allah. Nah, itu asal usul. Tapi ngulang-ngulang. Kalau bukti ya harus disusun. Nanti pada saatnya akan ada sesi pembuktian adanya Tuhan. Setelah dihancurkan bisa-bisa di pihak pertemuan awal. Sengaja tak balik karena kalau tak awali dari bukti adanya Tuhan, terus yang terakhir ateis, yang nyantol di kepalamu ateisnya. Jadi tidak apa-apa lah, biar aja nanti ini setelah menghancurkan Tuhan terus puasa, kamu tobatlah 1 bulan. Nanti jawabannya setelah puasa. Semua yang tak omongkan ini nanti ada juga bantahannya, ada jawabannya. Cuma ada sesi yang lain untuk ngomong tentang kritik pada ateisme. Oke. Nah, ada 2 jenis ateisme, ateisme teoritis dan ateisme praktis. Kalau ateisme teoritis nanti ngomong argumen-argumen, karena tadi punya argumen. Kalau ateisme praktis itu tadi yang disebut apateisme. Bukti paling mudah seorang apateis adalah orang yang menjalani hidupnya tanpa Tuhan, bahkan tanpa percaya pada hal-hal yang supranatural, paranormal. Karena biasanya orang ateis itu hanya percaya pada yang bisa dibuktikan secara positif. Positif itu berarti yang masuk akal dan material. Jadi kalau ada orang yang dipikir hanya materi aja, itu berarti Tuhannya hilang. Itu orang menghayati hidup tanpa Tuhan ikut terlibat. Itu namanya apateis.
Ateisme praktis, mungkin orangnya sendiri tidak bilang seperti tak bilang tadi, nggak bilang aku ateis, tapi gaya hidupnya ateis. Nggak percaya Tuhan, nggak percaya yang gaib-gaib, nggak percaya yang supranatural, jin, setan, uji nyali, dua dunia, nggak percaya belas. Apalagi yang kayak gitu. Di situ kalau di textbooknya yang pertama cirinya adalah melakukan apapun tanpa motivasi religius. Jadi tanpa motivasi religius itu misalnya ini perintah Tuhan, ya udah. Kalau dia bantu orang, ya karena secara moral dia anggap itu moral baik, bukan karena ini ada di Quran loh, ini ada di hadis loh. Itu ciri pertama. Jadi ketiadaan motivasi religius. Orangnya nggak mesti jelek, bisa jadi lebih bagus dia daripada kamu yang beragama. Cuma perilakunya yang bagus itu tanpa motivasi agama. Terus yang kedua, dia tidak pernah mau capek-capek mikir tentang Tuhan. Ini yang praktis ya. Karena dia, kalau ada orang tanya, kok kamu mau sih jadi orang ateis? Tuhan itu kan bisa dibuktikan di atas alam semesta. Dia tidak mau. Sudah, aku nggak mau mikir, bahwa yang nggak percaya. Daripada kamu capek-capek ngajak aku debat, kalau sudah nggak percaya, ya sudah. Itu ateisme praktis. Yang penting dia menghayati hidupnya tanpa ada Tuhan. Yang kelanjutannya, kenapa dia tidak mau diajak diskusi tentang Tuhan? Karena di samping itu hal-hal tentang agama, tentang supranatural dia abaikan, tidak penting. Kenapa kok dianggap tidak penting, tidak mau diskusi? Karena dia memang tidak tahu, bukan ahli ilmu, bukan ahli filsafat. Dia praktisi ateis. Nah, susah ya. Kerjaanmu apa praktisi, Pak? Praktisi ateis, nggak enak ya, karena saya bayari. Kamu bisa dipenjara kalau di Indonesia katanya nggak boleh ateis. Jadi saya bilang tadi, secara definisi itu kita yang ngaku teis, percaya pada Tuhan, kalau mau jujur, sebenarnya kadang-kadang kita melakukan ini, ateisme praktis. Tuhan sering hilang dalam hidup kita, Tuhan sering tersisihkan. Nah, itu ateisme praktis. Yang kita dewa-dewakan ambisi kita, hasrat kita, ego kita, keinginan kita, berarti Tuhan hilang. Bukan keinginan Tuhan yang kita bela, ini kadang-kadang ego kita yang sudah terlanjur memahami agama sebagai A, sebagai B, dan itu kita anggap maunya Tuhan. Tuhannya sendiri tersisihkan. Jadi hati-hati, meskipun kita ngakunya nggak ateis, tapi dalam kategori ateisme praktis ini, jangan-jangan kita sering jadi pelaku. Ya, kamu tinggal mempresentasi sendiri ya. Hidupmu yang 100% itu kira-kira Tuhan terlibat berapa persen? Kadang-kadang sholat aja Tuhan nggak terlibat sama sekali. Mulai Allahu Akbar sampai salam itu nggak merasa sama sekali sama Allah itu hadir. Pokoknya formalitas. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, kamu suara dari luar masih masuk, atau orang ngomong apa juga masih mikir, habis sholat mau tak jawab itu. Aku ngerti pokoknya, ya kan? Kadang-kadang yang di TV juga masih kedengaran. Tiba-tiba ini laptop belum saja Allah, bahkan dalam sholat saja Allah nggak hadir, apalagi nonton sepak bola.
ya kan? Kalau misalnya Ronaldo mau ngegulin terus nggak jadi, kamu bilang astagfirullah atau bilang atau ya asliannya apa astagfirullah itu itu membuktikan Allah hadir apa enggak. Itu makanya hati-hati. Kalau ateisme teoritis pasti enggak, tapi kalau ateisme praktis hati-hati. Jangan-jangan hidup kita bisa lebih 50%